Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Al-Hazami, nomor NPM 4320210034, ingin mempresentasikan pembangkit listrik tenaga angin sebagai ujian tengah semester. Pertama-tama latar belakang. Berdasarkan data tabel di samping, dapat dilihat bahwa konsumsi listrik di Indonesia selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan ini tertinggi muncul pada tahun 2017. Peningkatan ini memberikan Indonesia tantangan untuk membentuk suatu pembangkit listrik untuk kemandirian energi. Hal ini disebabkan sebagai pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Akan tetapi batu bara adalah suatu sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Oleh karena itu, perlunya sumber pembangkit listrik baru yang memanfaatkan kemandirian agar menjadi solusi sebagai sumber listrik yang bisa digunakan. Energi angin merupakan salah satu energi yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Indonesia memiliki potensi angin yang cukup besar. Menurut hasil penelitian LAPAN, terdapat 35 lokasi yang mempunyai potensi angin yang bagus dengan kecepatan angin di atas 5 A/s. Masalah yang diangkat dan solusi. Sumber energi listrik tenaga angin ialah sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sebagai sumber energi terbarukan yang dapat dipakai terus-menerus. Sebagai pengganti sumber energi listrik tidak terbarukan seperti batu bara contohnya. Energi angin merupakan salah satu energi yang potensialnya tinggi untuk dipergunakan sebagai sumber energi listrik terbarukan, terutama di Indonesia yang memiliki sumber angin yang cukup banyak di daerah pantai atau pesisir pantai. Oleh karena itu, energi angin dapat kita gunakan sebagai solusi sumber energi listrik terbarukan yang dapat kita gunakan. Teknologi alat pesaing yang ada atau mesin alat pesaing yang ada. Spesifikasi turbin helix sebagai contoh. Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah turbin Darius. Didesain oleh George Darius, merupakan salah satu tipe dari turbin angin vertikal yang bergerak dengan prinsip gaya angkat, di mana dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan turbin angin yang lain. Meskipun menghasilkan efisiensi yang cukup besar, turbin Darius memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan energi ekstra untuk mengawali gerakan sedemikian hingga cukup mengakselerasikan dirinya sendiri dalam menghasilkan power output. Kelebihan teknologi pesaing yang ada. Sumber energi yang terbarukan, angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti batu bara. Tanpa emisi. Energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Ramah lingkungan. Energi angin tidak mencemari lingkungan sekitar. Mudah dalam proses pembuatan dan perakitan. Efisiensi daya tinggi. Kelemahan teknologi pesaing yang ada. Hanya tergantung pada angin yang searah dengan suhunya. Membutuhkan luas hantaman angin yang besar. Dibutuhkan alat bantu elektronika untuk mengontrol arah hantaman angin dengan turbin. Membutuhkan kecepatan angin yang cukup besar untuk membuat turbinnya berputar. Rancangan teknologi mesin alat yang dikembangkan dari pesaing, sebagai contoh, ini adalah contoh sketsanya.
Turbin Darius memiliki kelemahan dalam kecepatan angin lemah. Turbin Darius memerlukan angin dengan kecepatan awal yang cukup tinggi untuk memutarnya. Untuk membantu kecepatan awal, rencananya dengan menambah rotor Savinius sebagai kecepatan awal untuk memulai turbinnya. Metode perancangan French. Masalah analisis. Pada bagian ini dilakukan identifikasi kebutuhan yang diinginkan. Analisis masalah ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses. Keluaran yang dihasilkan dari analisis ini adalah sebuah pernyataan dari masalah. Pernyataan masalah. Pada tahap ini, hasil dari analisis masalah dikumpulkan dan akan berbentuk pernyataan masalah yang dimana pernyataan masalah tersebut akan dicari solusinya dalam bentuk sketch. Perancangan konsep. Pada tahap ini, dari pernyataan masalah dibuat solusi yang cukup luas dalam bentuk sketch. Pada tahap ini, desainer dituntut untuk memberikan perbaikan yang mencolok dalam ruang lingkupnya. Sketch terpilih. Pada tahap ini, sketch-sketch yang terbentuk akan dipilih satu yang akan diberikan pentailan. Sketch tersebut nantinya akan dikembangkan lagi lebih mendetail. Pemberian bentuk pada sketch. Pada tahap ini, dari sketch yang telah terpilih diterbitkan detail yang lebih mendalam, dan jika ada lebih dari satu maka pemilihan akhir sketch akan dibuat sehingga akan dipilih satu sketch. Detail terhadap ini adalah detail tahap ini adalah tahap terakhir di mana terdapat banyak poin-poin kecil penting yang perlu ditentukan. Kualitas pekerja ini harus bagus. Jika tidak, akan terjadi delay atau pengeluaran tambahan atau bahkan kegagalan akan terjadi. Gambar kerja. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses perancangan di mana semua hasil dalam bentuk gambar dan rincinya dikumpulkan menjadi satu. Hasil dari tahap ini harus mampu diberikan kepada pabrik untuk melakukan proses manufaktur. Nah, ini adalah diagram fungsi keseluruhan. Jadi energi angin ini mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Sebagai contoh lah, ini diagram subfungsinya. Jadi dari energi kinetik angin memutar turbin, kemudian energi kinetik turbin memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Ini adalah daftar referensi. Sekian presentasi ulangan tengah semester dari saya. Bila ada salah atau selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.